Baik ikhwan, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Tsumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا امين يا رب العالمين. Marhaban bikum jami'an ayyuhal ikhwah. Ana ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah di malam yang ketiga ini ya, kita masih bisa bertemu kembali. Tentunya ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk senantiasa kita syukuri. Kemudian salawat beriringkan salam tak lupa kita ucapkan, kita basahi lidah kita, lisan kita dengan bersalawat kepada suri tauladan kita. Beliau adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah. Beliau Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam juga tercurahkan, semoga tercurahkan kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapapun yang mereka berpegang teguh kepada ajaran beliau, mengamalkannya hingga akhir waktu yang Allah tentukan. Tapi ayuhal ikhwah, untuk malam ini nampaknya merupakan pelajaran terakhir kita. Ya, kita sudah berada di penghujung ya dari materi al-usratu. Mengapa anak katakan demikian? Karena habis pekan ini, pekan depan insya Allah taala antum akan memasuki judul baru, yaitu tentang tempat tinggal atau bahasa Arabnya as-sakan. Jadi ini merupakan materi terakhir antum untuk materi al-usratu, keluarga ya, dialog yang ketiga dari materi al-usratu, dan ini yang insya Allah Ta'ala akan kita bahas pada malam ini. Baik. Sebelum kita mulai, Ana uridu soal. Ana akan bertanya satu persatu terlebih dahulu seperti biasa. Ana akan mulai dari yang paling atas di sini. Ada Ustadz Zulkarnain. Kaifa haluka fi hadhihi al-lailah? Alhamdulillah, ana bikhair ya Ustaz. Masya Allah. Anta al-an fi ghurfatin naum. Lah fi ghurfatul mudzakarah kan. Fi ghurfatil mudzakarah. Masya Allah. Ahsan. Masya Allah. Anta tudarris. Na'am. Masya Allah. Fil ma'had. Fi madrasah aliyah مدرسة jamaah. عالية يعني أي مادة Hmm? أي مادة المادة ما المادة Madrasah aliyah Yastaqim Pengadangan. صحيح مدرسة عالية. أنت mengajar pelajaran apa؟ Al-Lughah Al-Arabiyah. أنت تدرس اللغة العربية ما شاء الله أحسن. بارك الله فيك يا أستاذ ذو القرنين. طيب بعده selanjutnya الأستاذ عزيمة. كيف حالك؟ Alhamdulillah nabil khair Ustaz. ما شاء الله. أين أنت الآن؟ في البيت di rumah sekarang atau luar rumah؟ Uh, Naam Ustaz. Ana fil bait. ما شاء الله في البيت. نعم. والأستاذ راهي كيف حالك؟ الأستاذ راهي. بخير الحمد لله أستاذ. جميل. نعم. أين أنت الآن؟ أنا في بيتي. ليس في المسجد. لا أنا في البيت. في البيت. نعم. Baik, ayuhal ikhwah, kita langsung saja masuk ke materi kita pada malam ini. Nampaknya Ustaz Rofi antum orang Kalimantan, ya? Kenapa Ustaz? Antum dari Kalimantan? Enggak Ustaz. Dari mana? Ana asli Bandung. Oh, Bandung. Nah, anak punya teman, Masya Allah, wajahnya mirip seperti wajah antum. Masya Allah. Nah, wajahnya mirip seperti wajah antum. Jadi anak kira, dan beliau dari Kalimantan, jadi anak kira antum dari Kalimantan. Masya Allah. Percis, Rofi. Nah, Masya Allah ya. Masya Di Allah. teringat anda sama beliau. Nah, Aduh, Masya Allah. Mudah-mudahan ikut solehnya deh Anda deh. insya Allah. Tapi masih sering komunikasi, insya Allah. Lewat WA. Kan? Nah,
Ya Allah. Baik, ya Allah, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada malam ini yakni dialog atau percakapan yang ketiga dari materi al-usratu. Al-hiwaru ats-tsalisu, dialog atau percakapan yang ketiga, unzur wastami wa a'id, lihatlah dan simaklah dan ulangilah. Di sini ikhwan ada dialog antara sebuah keluarga kecil ya, antara anggota dari sebuah keluarga kecil. Di sini kita dapati ada al-ummu, al-abu, dan beberapa anak mereka. Ini nampaknya keluarga soleh ini. Kita akan mulai terlebih dahulu dialognya. Anak akan bacakan. Kita mulai dari al-ummu. Hada adhanul fajri. Allahu akbar. Allahu akbar. Ainal awlad? Sa'dun fil hammami yatawadda. Wa aina Sa'idun? سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطف؟ هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. Hayya bina ilal masjidi. Hayya bina. Baik. Sekali lagi ikhwan, ana ulangi. Hada adhanul fajri. Allahu akbar, Allahu akbar. Aina al-awlad? Sa'dun fil hammami yatawadda. Wa aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Sa'idatun fil musalla tusalli. Aina al-mi'taf? Hadha huwa al-mi'tafu ya walidi. Wa aina an-nazzaratu? Hadhihi hiya an-nazzaratu ya walidi. Hayya bina ila al-masjidi. Hayya bina. Naam. Al-an, sekarang kita masuk ke penjelasan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini dialog di sebuah keluarga kecil ya. Dan ini nampaknya ikhwan dan kita berbaik sangka, ini keluarga soleh. Mengapa tidak mereka sebelum subuh, sebelum azan subuh berkumandang, mereka sudah pada bangun semua dan siap-siap pergi ke masjid ya, yang laki-lakinya. Nah, baik. Di sini kita ada beberapa orang di dialog ini. Yang pertama ada al-ummu, kemudian ada al-abu, kemudian di sini muncul nanti ada Sa'dun, ya, kemudian ada Sa'idun. Nah, baik, kita mulai dari al-ummu. Nah, ini backgroundnya ikhwan yang Anda pahami dari dialog ini. Nampaknya mereka lagi antara si ayah dan si ibu lagi duduk-duduk sembari menunggu azan subuh berkumandang. Nah, ketika azan subuh berkumandang, ya, dan terdengar oleh al-ummu langsung bilang, hadza adzanul fajri. Ada kumandang azan dari luar, Allahu akbar dari luar. Maka al-ummu bilang, hadza adzanul fajri. Ini azan fajar. Ini azan subuh. Baik. Di sini al-abu, si bapak merespon ya, sebagai seorang muslim kan, ketika dikumandangkan azan, kita disunnahkan untuk mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Makanya al-abu di sini bilang Allahu akbar, Allahu akbar. Baik. Kemudian al-abu bertanya kepada al-ummu, Ainal auladu? Ya, al-aulad ayyuhal ikhwah, ini artinya anak-anak. Ya, bentuk tunggalnya itu waladun. Kalau dia satu orang anak, waladun. Kalau dia lebih dari dua orang anak, al-auladu. Makanya karena keluarga ini memiliki tiga orang anak, makanya si bapak menggunakan kata al-auladu. Ainal auladu? Di mana anak-anak? Baik. Kemudian bilang, dia mulai dari anak yang pertama dulu, Sa'dun namanya. Apa kata al-ummu? Sa'dun fil hammami yatawaddau. Ya. Sa'ad fil hammam, di dalam kamar mandi, yatawaddau, sedang berwudu. Ya, al-hammam itu kamar mandi. Yatawaddau, sedang berwudu. Baik. Kemudian
al-abu, si bapak ini nanya anak yang kedua, Sa'id. Wa aina Sa'idun, dan di mana Sa'id? Baik, apa kata al-ummu? Sa'idun fil Halo, Assalamualaikum. Apa ghurfati. Ustaz? Mutakhiran, Ustaz. Naam, la ba'sa. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Ya, Sa'id fil ghurfati. Nah, di sini ikhwan, al-ghurfah sebenarnya kalau kita terjemahkan secara perkata ya, al-ghurfah itu ruangan. Ruangan ya. Wallahu a'lam, al-ummu di sini yang dia maksudkan apa? Entah ruang tidur, kamar tidur atau ruang tamu, tapi yang jelas pokoknya dia bilang al-ghurfah ini ruangan. Namun juga al-ghurfah bisa kita artikan kamar. Ya, di sini anak pribadi lebih condong mengartikannya kamar. Ya. Sa'idun fil ghurfati, Sa'id di dalam kamar yaqra'ul Qur'an, sedang membaca Al-Qur'an. Yaqra'u sedang membaca Al-Qur'an, Qur'an. Baik, sudah ya. Kemudian Al-Abu nanya anak yang ketiga, namanya Sa'idah. Wa aina Sa'idatun, dan di mana Sa'idah? Apa kata Al-Ummu? Sa'idatun fil musalla tusalli. Ya. Sa'idah di musalla tusalli, sedang sholat. Tentu beda ya antara al-musalla dengan masjid. Insya Allah kita tahu, namun bagi teman-teman yang belum tahu, ini sekedar faedah tambahan saja. Di antara perbedaan antara al-musalla dengan masjid, musalla ya tempat sholat secara umum, ya tidak harus masjid. Ya, bahkan kalau antum misal kamar tidur antum, kemudian antum sekat, antum jadikan sebagiannya tempat sholat, maka itu kita namakan al-musalla. Adapun masjid yang ma'ruf ya, yang memang dari awal dibangun digunakan untuk beribadah, itu masjid. Namun musalla lebih umum lagi. Ya, setiap masjid itu sudah pasti musalla, namun setiap musalla belum tentu masjid. Nah, seperti itu ikhwan ya. Baik, kemudian karena si bapak ini sudah mengetahui saat di mana, ya Sa'id di mana, Sa'idah di mana, dan siap-siap ingin pergi ke masjid nih, makanya Al-Abu di sini bertanya kepada Al-Ummu, Aina al-mi'tafu? Al-mi'taf ayyuhal ikhwah, artinya mantel. Al-mi'taf artinya mantel. Ya, nampaknya cuaca subuh dingin, perlu pakai mantel ya untuk menghalangi rasa dingin tadi ya. Kemudian di sini saat yang tadi masih di kamar mandi langsung muncul yang sudah ada di depan dekat dari orang tuanya. Maka saat bilang hadza huwal mi'tafu ya walidi, ya. Ini dia mantelnya wahai ayahku. Anak soleh ya, insya Allah. Baik. Kemudian Al-Abu nanya lagi, wa ainan nazzaratu? Perhatikan cara penyebutannya. An-nazzaratu, ya. Wa ainan nazzaratu, dan di mana kacamata? Baik, Sa'id yang tadi di kamar sedang baca Quran, muncul di sini sudah ada. Kemudian dia bilang, hadhihi, ini dia an-nazzara, ini dia kacamatanya wahai ayahku ya walidi. Baik, semuanya sudah lengkap ya. Anaknya sudah ada, laki-laki sudah siap ya. Sa'dun dengan Sa'id, mantel sudah ada, kacamata sudah ada, siap-siap pergi ke masjid. Makanya di sini Al-Abu bilang kepada anak-anaknya, hayya bina ilal masjidi. Ayo kita bergegas. Ya, hayya bina itu artinya mari atau ayo kita bergegas ilal masjidi, ke masjid. Maka Sa'dun dengan Sa'id menjawab serempak dan bilang hayya bina, ayo atau mari kita bergegas. Nah, baik, sampai di sini ikhwan yang bisa Anda sampaikan, semoga ada faedah atau manfaat yang bisa antum petik ya. Entah itu dari segi penambahan kosakata atau untuk sekedar murojaah bagi teman-teman yang sudah paham. Nah, itu semua insyaallah taala berupa faedah. Sekarang Anda buka sesi untuk tanya jawab. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Nah, silakan ikhwan yang mau bertanya, tafadhol. Sebelum kita masuk ke qiraatul hiwar. Nah.
Apa Ustaz, untuk pengertian al-mi'taf yang tadi antum sampaikan jas ya? Al-mi'taf di sini dia lebih ke mantel atau jaket tebal. Mantel, mantel. Kalau jaket masih bisa dimungkinkan Ustaz. Kalau jaketnya tebal, ya, yang memang bisa digunakan untuk menghalau rasa dingin, itu masuk ke mi'taf. Oh, mi'taf. Nah, Ustaz. oke, ada lagi silakan. Ustaz, Afwan, Nah, untuk menjelaskan mi'atof sama an-nadharatu, kenapa beda ya? Ada hadza huwa sama hadhihi hiya. ahsan. Nah, baik, ana akan garis bawahi hal yang membedakan antara hadza dengan hiya. Nah, hadza dengan hadhihi, huwa dengan hiya. Nah, ahsan. Di sini ikhwan, sebentar ya, kita pakai pena merah dulu agar lebih jelas. Kuning sih sebenarnya, bukan merah ini. Perhatikan dua kalimat ini kalimat yang pertama, ya, dan ini kalimat yang kedua. Di sini perbedaan antara al-mi'tafu dengan an-nazzaratu. Nah, Anda sudah sempat jelaskan sebelumnya dan ini untuk murojaah. Antara al-mi'tafu, nah, sahih. Antara al-mi'tafu dengan an-nazzaratu itu berbeda. Maksudnya berbeda bagaimana? Kalau ini dia masuk ke al-mudzakkar, ya, dia berjenis kelamin laki-laki, bukan berarti dia punya kelamin ya, afwan. Nah, maksudnya dia berjenis kelamin laki-laki secara majaz, secara majaz. Tandanya apa? Dia tidak diakhiri oleh tak marbuto di belakangnya. Tidak Ah, ada tak marbuto. Sehingga dia masuk golongan muzakkar. hmm. Sedangkan an-nazzaratu dia masuk ke golongan yang muannats atau jenis kelamin perempuan. Karena di sini dia ada tak marbuto, salah satu tandanya. Sehingga al-mi'tab itu mudzakkar, an-nazzaratu itu al-muannats. Makanya ketika dia muzakkar dia menggunakan hada. Ini ya, hada. Dan dia muannas, dia menggunakan hadhihi. Nah, kata gantinya kalau muzakkar dia menggunakan huwa, sedangkan muannas dia menggunakan hiya. Walaupun terjemahannya sama. Nah, kelas Bagaimana kalau dengan eh, penunjukan dan pengganti hewan, Ustaz? hewan ada, kalau hewan dia seperti manusia dalam artian ada afwan ya, Anda tidak bermaksud untuk berkata yang tidak-tidak, dia ada jenis kelaminnya secara hakiki. Mhm. Nah, jadi memang ada hewan yang dia berjenis kelamin laki-laki, ada pula yang perempuan, seperti manusia. Nah, adapun yang Anda sampaikan tadi itu berlaku untuk benda mati. Ah, Nah, seperti itu. Sedangkan kalau untuk benda hidup, apakah yang tak marbutoh itu yang dia diakhiri tak marbutoh selalu berjenis kelamin perempuan? Tidak juga. Contohnya apa? Perhatikan ini, ikhwan. Contohnya, kita ada seseorang namanya siapa? Namanya Hamzatu. Anda tulis di sini. Ya, Hamzatu. Insya Allah kebaca ya. Nah, dia diakhiri oleh tak marbutoh kan? ya, Ya enggak? Tapi ya betul. apakah dia otomatis perempuan? Tidak. Hamzah laki-laki. Walaupun secara lafaznya dia perempuan. Ya. Jadi yang Anda sampaikan tadi itu berlaku untuk benda mati saja. Nah, adapun kalau dia memang memiliki jenis kelamin, maka kita perhatikan jenis kelaminnya tanpa melihat ke apa namanya bentuk lafaznya. Baik, ada lagi silakan. Afwan, Ustaz. Kalau seandainya hewannya tidak diketahui jenis kelaminnya, Tidak diketahui maksudnya bagaimana? Tunggu. misalkan kita ada kucing lewat, misalkan ini kalau jantan kan hadza huwa kitun gitu ya. Tapi kalau Nah, misalnya kita nggak tahu itu jantan atau betina, antum gunakan jantan. oh jantan, anggapnya Ya, jantan. ya antum kedepankan jantan. Karena apa? Ah, Lafaz mudzakkar itu biasanya membawa atau mengandung lafaz muannas juga. baik. Ah, begitu pula ini sekadar faedah saja ya. Di dalam Ya. Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala beliau sering astagfirullah. Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan di dalam Al-Qur'an, berfirman dalam Al-Qur'an menggunakan lafaz mudzakkar, ya, menggunakan lafaz mudzakkar. Nah, lafaz mudzakkar itu apakah nanti hanya berlaku untuk laki-laki saja, perempuan tidak ikut? Tidak, lafaz mudzakkar yang ada dalam Al-Qur'an itu perempuan ikut di dalamnya.
Karena lafaz mudzakkar ini dia mengandung makna perempuan juga di situ. Nah, seperti itu Ustaz Rahi. Baik, jelas Ustaz. Jazakallah khair. Wa iyyak. Ada lagi ikhwan, silakan. Afwan Ustaz, Nah, eh, cara ngebedain domir anti sama hia di fi'il mudhari gimana ya Ustaz? Kan sama-sama depannya atta gitu Ustaz. anti sama hiya. Iya. Anti sama hiya beda banget. Anti sama hiya untuk fi'il mudhari, betul? Nah, contohnya seperti ini, ikhwan. Misalnya kita ada fi'il mudhari yadhhabu. Yadhhabu itu kan pergi, ya. Yadhhabu. Anda tulis simpel saja ya, tidak menggunakan harokat. Nah, seperti ini yadhhabu. Nah, kalau anti kamu pergi, maka anti tadhhabina. Tadhhabina anti. Tapi kalau hiya tadhhabu. Jadi beda. Nah, mungkin pertanyaan antum tadi bagaimana cara membedakan fi'il mudhari untuk hiya dan anta. Kalau hiya dan anta memang sama. Anta tadhhabu, hiya tadhhabu juga. Cara membedakannya bagaimana? Simple, tinggal lihat kondisinya. Adapun pemakaian secara umum sama saja. Sebagai contoh misalnya, kamu makan, anta ta'kulu. Dia perempuan makan, hiya ta'kulu. Sama. Nah, seperti itu. Atau bagaimana pertanyaan antum? Oh iya Ustaz, cukup segitu ya Ustaz. Iya, itu saja ya. Nah, ada lagi silakan. Tafadhal ikhwan, silakan ada pertanyaan lain sebelum kita masuk ke qiraatul hiwar. Nah, baik, saya rasa cukup jelas ya. Sekarang kita masuk ke qiraatul hiwar. Di sini nah, Ana akan mulai dari yang paling atas. Di sini ada Al-Ustaz Rahi. Al-Ustaz Rahi, antum sebagai al-ummu juga nanti Nah, sebagai kedua anaknya ya, Sa'dun dengan Sa'id. Baik, nah antum sebagai al-ummu Sa'dun dengan Sa'id, kemudian Al-Ustaz Agus nanti sebagai al-abu. Nah, tafadhal silakan. Ustaz. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. هذا أذان الفجر. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ أين المعطف؟ Yang ini سعيدة itu. سعيدة سعيدة. في المصلى تصلي. Ayo. أين المعطف؟ هذا هو المعطف يا وليدي. Ya walidi. يا والدي. وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. Masya Allah. Baik, silakan gantian. هذا أذان الفجر. الله أكبر الله أكبر. أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطف؟ هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة؟ هذه هي نظارات يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا
Masya Allah, Masya Allah. Ahsantuma qira'atun jamilah. Bacaannya bagus dan jelas. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum al-Ustadzu Agus wal Ustadzu Rahi. Selanjutnya Tik al-Ustadzu barakallahu Ustaz. Azima. Naam, al-Ustadzu Azima wal Ustadzu Zulkarnain. Al-Ustadzu Azima, antum sebagai al-um Sa'dun dengan Sa'id, wal Ustadzu Zulkarnain al-ab. Nah, tafadhala, silakan. Baik, Ustaz. Hada adanun fajr. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aina al-awlad? Sa'dun fil hammam yatawadda. Wa aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Paling atas. Wa aina Sa'idah? Sa'idatun fil musalla tusalli. Aina al-mi'taf? Hada huwa al-mi'taf ya walidi. Wa aina an-nazzara? Hadihi hiya an-nadara ya walidi. Hayya bina ila al-masjid. Hayya bina. Masya Allah. Baik, gantian silakan. Hada adhan al-fajr. Allahu akbar. Allahu akbar. Aina al-awlad? Sa'idun fil hammam yatawadda. Wa aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Sa'idatun fil musalla tusalli. Aina al-mi'taf? Hadha huwa al-mi'taf ya walidi. Wa aina an-nadara? Hadhihi hiya an-nazzarah ya walidi. Hayya bina ila al-masjid. Hayya bina. Masya Allah, ahsan. Qiraatun jamilah, bacaannya yang bagus dan jelas. Barakallahu fikum al-Ustadzu Zulkarnain wa al-Ustadzu man? Taufiq, ya? Al-Ustadzu Taufiq. Nah, baik, ayyuhal ikhwah, sampai di sini sebelum kita masuk ke halaman selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Silakan. Mafi Ustaz. Mafi, Mir. Masya Allah. Maafin. Akhir, yang Wadih. lain? Wadah, insya Allah ya. Baik, kalau jelas, tinggal nanti antum murojaah lagi kosakata-kosakatanya yang menurut antum kosakata ini perlu untuk dimurojaah. Nah, dan jika begitu kita masuk ke al-mufradat. Nah, al-mufradatu al-ardu unzur wastami wa'id. Nah, di sini kita ada masjidun. Masjidun. Ini insya Allah jelas ya. Masjidun. Nah, kemudian musalla, musalla. Jangan pula nanti antum bilang bukannya di gambar ini sama Ustaz musalla dengan masjid. Ini masjid juga setahu Anda. Nah, ini sebagai gambar penjelas saja. Yang musalla artinya sebagaimana sudah Anda jelaskan di tadi ya, perbedaan antara musalla dengan masjid. Musalla tempat sholat secara umum. Nah, baik, kemudian Al-Qur'an. Al-Quran ini jelas ya. Hayya bina, ya. Ayo atau mari kita bergegas. Nah, nazzaratun. Perhatikan, nazzaratun, kacamata, mi'tafun. Nah, kurang lebih seperti inilah mi'taf itu. Ya, dia yang sering dipakai orang-orang barat. Kita katakan orang barat ya, kalau musim dingin. Nah, atau jaket tebal juga masuk ke mi'taf. Nah, mi'tafun. Kemudian ghurfatun, ini ruangan secara umum ya. Karena ruangan itu ada banyak jenisnya. Seperti yang dikatakan Ustadz Zulkarnain tadi, beliau saat ini lagi berada di ruangan mudzakarah untuk belajar ya. Ghurfatul mudzakarah. Kalau ruang tamu, ghurfatul julus ya. Kalau ini ruang tidur atau kamar tidur, ghurfatun naum. Kalau ruang keluarga, ghurfatul usrah. Tinggal tambahkan saja. Nah, ghurfatun itu secara umum artinya ruangan atau kamar. Nah, hammamun, ini kamar mandi ya, hammamun. Nah, ini Anda mau menyampaikan sedikit penambahan juga. Hammam ayyuhal ikhwah, kata-kata kamar mandi atau hammam ini sendiri sebenarnya dulu ya, dulu kita berbicara dulu ya. Hammam itu atau kamar mandi itu seperti pemandian umum yang mungkin di antara antum ada yang di kampung halamannya
ada sebuah pemandian umum ya, yang kita mandi bareng di situ. Tentu dipisah ya laki-laki perempuan, walaupun juga terkadang banyak juga yang bareng-bareng di situ. Nah, pemandian umum itu hammam bahasa Arabnya pada asalnya ya. Namun seiring berkembangnya zaman dan masing-masing orang sudah memiliki kamar mandinya tersendiri di rumah, maka yang awalnya hammam itu dikenal sebagai pemandian umum berubah menjadi pemandian pribadi ya di rumah masing-masing. Nah, itu hammam. Itu penambahan saja, ikhwan. Kemudian yatawaddau. Yatawaddau artinya sedang berwudu. Yaqra'u sedang membaca, yusolli sedang salat. Nah, lanjut kita ke bawah dulu. Adzanun ini azan. Kemudian al-fajru fajar atau subuh. Auladun anak-anak. Ibnun anak laki-laki. Ummun ini ibu, insya Allah kita paham. Abun bapak. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, ikhwan? Silakan. Insyaallah la mawjud mafi. Mafi, nah, ahsan. Kalau tidak ada seperti biasa. Nah, nabda minka ya Ustaz Zulkarnain. Tafadhal ya Ustaz Nah, Zulkarnain. Nah, iqra al-mufradat ma'at tarjamah. Astagfirullah. masjid, masjid, Hmm. musalla, musalla, Al-Quran, Quran, hayya bina, mari bergegas, nadharah, kacamata, mi'taf, jaket, apa? Hmm. Eh, Mantel. bahasa saya sih jaket. Nah, la ba'sa. Apa bahasa yang lainnya itu tadi itu? Mantel. Yang tadi itu apa bahasanya? Mantel. Pansel, Mantel, mantel. pansel ya? Bukan, mantel. Oh, oh ya. Kalau bahasa saya jaket kalau di sini di Lombok. Nah, la ba'sa. Ini mantel atau jaket pun tidak masalah. Ini masuk ke Hmm. topik kita. Wasil, lanjut. Ghurfah, ruangan atau kamar. Hmm. Hammam, eh, jeding, kamar mandi. Hmm. Ya tawadha, berudu. Hmm. Yaqra'u, membaca. Hmm. Yusalli, salat. Nah, ke bawah dulu. Al-adhan, azan. Al-fajr, fajar. Hmm. Aulad, anak-anak. Hmm. Umun, ibu. Abun, bapak. Apa ini? Nggak kebaca nih yang di bawah. Ah, Ibnun. ibnu. Oh, ibnun, anak. Nah, baik. Selanjutnya, barakallahu fiik Al-Ustaz Zulkarnain, qiraatun jamilah. Selanjutnya, Al-Ustazu intaziru lahzah. Al-Ustazu Agus, silakan Ustaz Agus. Nah, Ustaz. hmm. Masjidun, masjid. Musalla, tempat sholat secara umum ya. Al-Quran, Al-Quran. Hayya bina, ayo mari. Nadzaratun, kacamata. Mi'tafun, mantel atau jaket tebal. Ghurfatun, ruangan. Hammam, toilet atau kamar kamar mandi. Yatawadda, sedang berwudu. Yaqra'u, sedang membaca. Yusalli, sedang sholat. Adzanun, adzan. Al-fajr, subuh. Auladun, anak-anak. Umun, ibu. Abun, ayah. Ibnun, anak laki-laki. Nah, ahsan. Qiraatun jamilah aydan. Nah, selanjutnya Al-Ustaz Rahi. Nah, Ustaz, Bismillah. Nah, silakan. Masjid, masjid, musalla, musalla, Al-Quran, Al-Quran. Hayya bina, al- um, let's go. Apa-apa bina? Mari bergegas. Oke. Nah, lanjut. Nadhara, kacamata, mi'tafun, mantel, ghurfatun, ruangan, hammam, kamar mandi, yatawadda, wudu, yaqra'u, membaca, yusalli, salat, adzan, adzan, al-fajr,
fajar, uladun, anak-anak, Auladun. auladun, anak-anak, Hmm. eh, umun, ibu, abun, ayah, ibnun, anak laki-laki. Jamil. Nah, qiraatun jamilah. Akhir, yang terakhir. Afwan Ustaz, boleh nanya sebentar? Oh, silahkan. Tafadhal. Hayya bina tuh sama yalla, sama nggak? Yalla itu bahasa Ammiyah ya. Bahasa slangnya ya? Kalau slang, slang itu apa? Maksudnya bahasa gaul ya? Ah ya. Enggak, dia kalau dikatakan gaul sih tidak terlalu gaul-gaul amat, hanya bahasa ini, bahasa daerah. Yalla, Ah, yalla, yalla, ya. Hayya sama. Ya. sama ya Hayya. serupa Ustaz ya. Hmm. Baik. Nah, Ustaz. ada satu lagi yang menunjukkan ajakan. Antum bisa menggunakan kata-kata hayya untuk yang bahasa fasihnya ya. Hayya atau hayya. Kalau Ah, hayya, dia ajakan dan di situ ada unsur bergegas. Ayo bergegas, ya. Tapi kalau hayya ajakan biasa saja. Makanya di dalam azan menggunakan hayya bukan hayya. Mengapa? Karena kita disunahkan untuk mendatangi masjid itu tidak terburu-buru. ya. Makanya azannya hayya 'alas shalah, ya, bukan hayya. Karena kalau hayya itu ayo bergegas macam gitu. Sedangkan hayya, ayo atau mari mendirikan salat, hayya 'alas salat. Itu beda antara hayya dengan hayya. Adapun yalla, ini bahasa bahasa amiyah itu ya bahasa daerah lah. Ya, Itu ya, bukan bahasa fusha ya, bukan bahasa yang fasih gitu ya. Nah, ya. Nah, Ustaz. kelas. Halas. Nah, ahsan. Baik, selanjutnya Ustaz Azimah, silakan. Thayyib Ustaz. Mm-mm. Masjidun, masjid. Musalla, musalla. Al-Quran, Al-Quran. Hayya bina, ayo bergegas. Nadarah, kacamata. Mi'atafu, mantel. Gurfatu, ruangan. Hammam, kamar mandi. Yatawaddo, dia berwudu. Yaqra'u, dia membaca. Yusalla, dia sholat. Yusolli. Um, eh, adanun, Hmm? adan. Sebentar, yusolli bukan yusolla. Afwan Ustaz. Hmm. Yusolli, dia sholat. Hmm. Adanun, adan. Al-fajru, subuh. Auladun, anak-anak. Ibnun, anak laki-laki. Ummun, ibu. Abun, bapak. Nah, baik, barakallahu fiik ya Ustaz Azimah. Nah, Ustaz. Lan ayyuhal ikhwah, sudah jelas atau ada pertanyaan sebelum kita masuk ke latihan? Boleh, Ustaz. Oh, ada insya Allah ya. Nah, kalau sudah jelas, kita langsung masuk ke pelatihan. Seperti biasa, latihannya tidak sulit, namun biasanya dialog yang ketiga ini latihannya lebih banyak. Nah, kita ada latihan yang pertama, ada tadribun, ya latihan sil, hubungkanlah bainal kalimah antara kata wasurah dan gambar al-munasibah yang cocok. Kita dari kanan ke kiri ya, kanan ke kiri. Ana tunjuk gambarnya, antum sebut ini katanya apa? Diambil dari mana? Yang di bawah ini. Dicocokkan saja ya. Baik, ana akan mulai dari al-ustadu siapa ini? Nah, al-ustadu Agus. Siapa Ustaz Agus? Enam, Ustaz. Enam, Ustaz. Nah, as-surah, hadhihi as-surah, Yaqra'u. hadhihi as-surah. Ya, yatawadda. Yatawadda, ahsanta. Al-ustadu Rahi selanjutnya. Hadhihi as-surah. Al-Quran. Hah? Yang ini, yang ketiga dari kanan, Al-Quran. Al-Quran. Hadhihi surah. Yatawaddo. Hah? Yang ini, Yatawaddo. empat-empat dari kanan. Yatawaddo. Yatawadda. Lupa ya. Nadhara. Nazara. Nazzaratun. Naam. Nazzaratun ya Ustaz Rahi. Baik, selanjutnya Al-Ustaz Zulkarnain. Hadhihi surah.
Masjid. وهذه السورة Ghurfah. وهذه السورة. Mi'taf. Khalas, nah, ahsantum ayyuhal ikhwah. Selanjutnya masih ada latihan lagi biasanya ya, masih ada latihan lagi. Nah, ini Biasanya. latihan secara umum, latihan secara umum dari dialog satu, dua, tiga. Kita langsung masuk ke latihan yang ini. Ini lumayan banyak ya. Ini simpelnya seperti ini. Anak akan tunjukkan gambarnya untuk sebut kalimatnya ya. Adapun gambar-gambar yang buat ragu-ragu, yang penting kita sebut saja. Sebagai contoh misalnya gambar yang ini. Gambar seperti ini kan ada kemungkinan dia bisa bibi, bisa juga ibu. Nah, yang penting jangan pula nanti antum jawab ini abun. Ini kejauhan ya. Kalau dia masih dekat kita anggap benar saja. Insya Allah mafhum ya. Baik, sekarang Al-Ustadz Azima. Siap Ustadz Azima? Tayyib, Ustaz. Naam, dari kanan ke kiri ya. Paling atas. Hadis surah. هذه الغرفة. Hadis surah. هذا يتوضأ. Hadis surah. آه، هذا أخ. Akhun. Mungkin. Nah, la ba'sa. Selanjutnya. هذا القرآن. Quran. Wa hadis surah. هذه شجرة. Ahsan. Jamil jiddan. Nah, berarti ini sudah ya. Ustaz. Baik. Al-an yang kedua. Baris yang kedua dari kanan ke kiri. Ana akan mulai dari Al-Ustadz Zulkarnain. Al-Ustadz Zulkarnain hadhihi surah. Ya, yaqra'u. Yaqra'u hadhihi surah. Eh, waladun. Waladun. Naam. Sahih. La ba'sa. Selain waladun yang paling dekat ada lagi? Ada masih ingat? Ibnun. Naam. Ahsanta. Ibnun sahih. Hadhihi surah. Surah. Oh, hadhihi surah. Ghurfah. Aulad. 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 Naam. Sahih. Hadhihi surah. Musalla. Musalla. Ahsanta. Jamil jiddan. Baik. Selanjutnya. Yang ketiga. Al-Ustadz Agus. Siap? Nah, Ustaz. نعم الأستاذ أغسطس هذه الصورة أسرة. أسرة جميل وهذه الصورة أذان. أذان وهذه الصورة الفجر أستاذ. مسجد. مسجد هذه الصورة عمة. عمة أحسن وهذه الصورة حمام. حمام جميل أحسنت بارك الله فيك طيب selanjutnya الأستاذ راهي Masya Allah. نعم الأستاذ راهي هذه الصورة طالب. Guru. طالب Guru لا tuh. ليس Guru. طالب معلم. مو معلم. Alimah. معلم. نعم معلمات. معلمة Alimah. معلمات. طيب ada nggak yang tahu selain muallimatun? Mudarrisah. Naam, ahsanta, mudarrisah, sahih. Selanjutnya Al-Ustadz Rahi, yang ini, والد. aywah, dan ini, أم ابنة. ابنة. naam, ibnatun. Ini, ابنة. عم. عملة. amun, Amatun. أمة. عملة. naam, ammatun. أمة. Atau antum bisa juga mengatakan ukhtun, ya, ammatun atau ukhtun, mungkin. Yang penting jangan amun, ya. Amun bahaya juga kejauhan. Laki-laki. Naam, Apa Muzakkar laki-laki. wal muannas. Naam, baik, selanjutnya Al-Ustadz Rahi, Aduh, kira-kira yang tadi itu apa ya? Sedang Eh, sholat. lagi ngapain hmm, dia? lagi sholat Sedang tadi sholat. apa ya? Apa kalau sedang sholat bahasa Arabnya? Isoli. Naam, yusalli. Isoli. Ahsanta. Sahih. Yusalli. Apa anda awam banget nih bahasa Arab, Ustaz? Nah, bahasa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa Ustaz Rohi, namanya juga belajar. Yang bahaya ini kalau benar semua ya. Naam. Baik, baik, ikhwah. Dengan begini kita sudah menyelesaikan untuk dialog yang ketiga dari materi Al-Usratu dengan latihan-latihannya. Insya Allah Ta'ala
ini pertemuan terakhir dengan antum, maka ana pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ana mengajar 3 malam ini ada kata-kata yang kurang mengenakan ya atau mungkin perlakuan yang kurang mengenakan dan banyak kekurangan selama mengajar. Insya Allah pekan depan antum akan bersama dengan Ustaz Taufik lagi melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang as-sakanu. Ya, as-sakanu ini materi ketiga antum dari kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik ya. Dan untuk antum yang punya bukunya ikhwan, maksudnya buku fisik ya, silakan dikerjakan latihan-latihan ini ya, ini sangat-sangat membantu ya untuk murojaah, mengulang kembali latihan-latihan atau materi-materi sebelumnya. Nah, ini sangat membantu, sangat membantu. Jangan hanya bersandar di kursus 3 kali seminggu. Itu kurang maksimal kalau tidak kita belajar secara mandiri. Nah, ini materi yang akan antum pelajari nanti pekan depan bersama Ustaz Taufik. Tapi banyak ikhwah, sebelum anak akhiri, apakah ada pertanyaan? Silakan. Afwan Ustaz. Alas, tidak ada? Ada Nah, silakan Ustaz Agus. Nah, apa? perbedaan An-Nisa sama Al-Mar'ah apa ya, Ustaz? Naam, An-Nisa dengan Al-Mar'ah. Baik, seperti ini. Al-Mar'ah itu bentuk tunggalnya. Nisa itu jamaknya. Oh begitu. Jauh kan? Tapi memang seperti itu. Ya. Satu orang perempuan, bahasa Arabnya mar'atun. 2 orang perempuan, mar'atani. Lebih dari 2 orang perempuan, nisa. Ya. Jadi itu bentuk jamaknya. Bentuk apa? Pluralnya ke bahasa Indonesianya. Nah, sedangkan yang al-mar'ah bentuk tunggal. Tidak ada perbedaan di segi jumlah saja. Sudah? Thank you. Nah, ada lagi silakan. Baik, kelas ya. Kalau tidak ada lagi, maka anak cukupkan sampai di sini. Anak ucapkan kepada antum semua ikhwan, jazakumullahu khairal jaza wa barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat untuk diri kita dan bisa kita sebarkan manfaatnya untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Ana akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.